kedua kapten kesebelasan dari Arema Indonesia Prijanka. Dan ini dia pasukan Singo Edan asuhan Robert Alberts. Ya, kita melihat tidak ada masalah bagi pelatih Robert Alberts di mana ia memiliki full team, dan seperti biasa kita melihat di sini skema yang dipertaruhkan juga adalah 4-4-2 di mana tentunya target man menjadi seorang Noah Alamsyah. Dan Laskar Bukit Tursina asuhan Fahri Husaini. Ya, inilah tim terbaik yang bisa diturunkan oleh Fahri Husaini pada sore hari ini untuk menahan gempuran dari Arema Indonesia, di mana kita lihat di sana ada seorang Anda dan Kadafi yang akan menjaga pertahanan dan juga dibantu oleh Aldo dan Kenji untuk menciptakan gol colongan mungkin untuk Bontang FC pada sore hari ini. Sejauh ini Arema Indonesia atau Singo Edan yang didirikan sejak tahun 1987, prestasi terbaik mereka adalah menjadi juara pada Copa Indonesia 2 kali, tahun 2005 dan 2006. Di pentas Liga Indonesia belum sekalipun Arema Indonesia mengecam rasanya menjadi juara Liga Indonesia ataupun Liga Super. Sementara Bontang FC, prestasi terbaik mereka adalah semifinal tahun 94-95 dan juga menjadi runner up tahun 99-2000. Pelatih Fahri Husaini salah satu legenda sepak bola nasional, pelatih yang memperkuat timnas era 86 sampai 97. Kita nantikan beberapa saat lagi wasit Armando akan segera memulai jalannya babak pertama. Dan ini dia babak pertama, Arema Indonesia melawan Bontang FC langsung dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dan kita baru saja mendapatkan berita pada pertandingan yang lain di mana Persipura saat ini unggul 1-0 atas Persik Kediri di menit ke-80. Gol diciptakan oleh Ian Luis Cabes. Ya, sebuah hasil yang tentunya akan menegangkan bagi kubu Aremania. Betul sekali Bung Opan. Semakin menambah menarik pertandingan pada sore hari ini, di mana Arema dengan hasil yang terjadi di Irian Jaya harus memenangkan pertandingan ini. Ini dalam merupakan pertandingan yang ke-32 bagi Arema Indonesia musim ini. Masih tersisa 2 pertandingan lagi bagi mereka. Ya, kita melihat usaha yang cukup spekulatif dari seorang Aldo Barreto. Pemain yang memang meskipun sudah mencetak 15 gol, namun kita melihat akhir-akhir ini cukup kering. Ya. Di mana ia tampak sedikit kesulitan juga untuk menambah pundi-pundi golnya. Dan disinilah sebenarnya yang diharapkan juga peran seorang Kenji Adachihara. Ya. Pemain yang juga cukup produktif dan cukup mengesankan jika kita melihat bagaimana performa Bontang FC di menit awal ini. Betul. Cukup berani juga mereka mencoba bermain menyerang. Wow! Laskar Bukit Tursina, peluang Aldo Barreto. Ya. Baik sekali tadi kita lihat peluang dari seorang Aldo Barreto, dan inilah bahaya yang bisa disebabkan oleh Aldo Barreto. Harus sangat berhati-hati. Arema kita lihat sebuah tembakan yang sangat baik. Ya, dan kita lihat juga di sini bagaimana motivasi seorang Aldo untuk mencoba memecah kebuntuannya atau kekeringannya dalam hal mencetak gol. Dan hal seperti ini juga pernah kita lihat di Stadion Jakabaring ketika pada saat itu Betul. Bontang FC berhasil mencuri kemenangan di kandang Peluang bagi Arema Indonesia, Bung. Oh. Aldo Barreto dikawal dengan ketat oleh Purwaka Yudi. Ada Zulkifli 2 lawan 1. Ya, kita lihat Bung Opan betapa agresifnya para pemain Bontang, terutama Aldo Barreto. Karena dia juga mungkin tahu bahwa pertandingan ini sangat krusial dan sangat penting bagi Bontang FC tentunya untuk menghindari jurang degradasi. Muhammad Ridwan, salah satu pemain yang juga berasal dari Singapura, memperkuat Arema Indonesia musim ini. Kembali peluang bagi Arema Indonesia. Masih bisa diamankan oleh Arifin Eka Putra. Ya,
Saya pikir terlalu terburu-buru para pemain Arema ingin mencetak gol di menit-menit awal. Padahal baru kurang lebih pertandingan berkisar 3 menit. Iya. Dan ada baiknya juga mereka pintar memainkan tempo. Karena yang penting di sini adalah mencari hasil 3 angka, bukanlah jumlah gol yang besar. Iya. Dan menarik untuk melihat juga bagaimana perubahan pola permainan Arema meskipun ini adalah menit-menit awal, di mana kerap mereka justru melambungkan bola sejauh mungkin, Iya. menggunakan long ball passing, tidak seperti biasanya bermain bola-bola pendek. Betul. Ali Gaddafi. Masih ada Pierre Janka, kapten kesebelasan Arema Indonesia. Roman Camelo kali ini. Muhammad Ridwan yang dituju. Dibayang-bayangi dengan cukup ketat oleh pemain bertahan Bontang FC. Ali Gaddafi. Pelanggaran No Alamsyah terhadap Sardianata. Masih tampak kesakitan Sardianata. Iya, sebuah tackling yang cukup keras tadi diterima oleh Sardianata. Tugas yang berat juga tentunya Bung Oman bagi Sardianata untuk menggantikan peran seorang Marcelino. Kita lihat No Alamsyah lagi-lagi. Sangat buruk sekali tadi tackling dari No Alamsyah lagi-lagi. Beruntung wasit tidak memberikan hukuman kartu, karena menurut saya itu adalah pantas mendapatkan kartu kuning. Betul, tepat sekali. Saya pikir itu adalah sebuah tackling yang sedikit menjurus kasar, di mana tidak ada niat untuk ataupun mengamankan bola, dan ini adalah faktor-faktor penting yang harus diawasi oleh Arema Indonesia, di mana mereka jangan sampai kehilangan pemain di atas lapangan hijau yang tentunya bisa merugikan mereka. Dan kita tahu bahwa Muhammad No Alamsyah, pemain yang dikenal berkarakter keras, sejauh ini telah mengantongi 7 kartu kuning dan 2 kartu merah selama musim ini berlangsung. Ali Gaddafi. Aldo Barreto. Kembali terlepas peluang bagi Bontang FC melalui Aldo Barreto, mantan pemain PSM Makassar musim sebelumnya. Fahrudin, Beni Wahyudi, maksudnya ke Camelo. Gaddafi kali ini, pemain asal Togo. Rusdiansyah, kembali ke Gaddafi. Rusdiansyah. Kerjasama Aldo Barreto. Kembali Kenji. Terlalu keras kontrol bola. Kenji ada Chihara. Ya, kita melihat bagaimana kerjasama antara kedua pemain depan ini hampir saja membuahkan hasil yang positif bagi Bontang, dan harus waspada. Saya pikir bukan hanya pemain belakang dari Arema, namun juga pemain tengah. Dalam hal ini kita melihat tentunya Esteban Guillen adalah pemain yang menjadi faktor utama. Esteban kali ini crossing Esteban, dan ya, masih skrimis di kotak penalti Bontang FC. Masih mampu diselamatkan peluang Arema Indonesia kali ini. Kembali crossing, lalu jauh. Muhammad No Alamsyah, pemain yang telah menciptakan 12 gol bagi Arema Indonesia musim ini. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-28 baginya bersama Arema Indonesia. Tandingan beberapa hari yang lalu melawan Persisam Samarinda, Muhammad No Alamsyah tidak dapat diturunkan karena sebelumnya kembali memperoleh kartu merah. Ya, Bung Oman, kita lihat di lapangan Sardianata nampaknya kembali terjatuh. Offside Fahrudin. Mantan pemain Persisam Samarinda Fahrudin, tahun ini berusia 28 tahun dan telah menciptakan 8 gol. Kita melihat kembali Sardianata harus mendapatkan perawatan. Tampaknya kejadian yang menimpa Sardianata beberapa menit yang lalu oleh Muhammad No Alamsyah
Ya, namun sedikit serius. kita tahu juga bagaimana peran seorang Sardi di lini tengah. Iya. Sehingga kita melihat ia harus aktif bergerak dan memang cukup riskan tadi bagi Sardi di mana ia langsung mencoba gerak cepat sehingga mungkin terjadi gangguan lagi kepada ankle. Tentunya sebuah pekerjaan berat bagi pelatih Fahri Husaini untuk menggantikan setelah Marcelino Managi juga cedera. Sardi juga nampaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan tentu saja ini akan menambah beban seorang Ali Gaddafi yang mungkin akan bermain lebih ke dalam. Oh, terlepas. Kembali terlepas dan masih terlalu lemah. Mudah saja bagi penjaga gawang Sumardi mematahkan crossing ataupun tendangan ke gawang yang dilepaskan oleh Noh Alamsyah. Ya, ini sebuah hal yang mengkhawatirkan melihat lini belakang Bontang FC betul. yang kerap kali bolong. Dan masih beruntung saya pikir bagi penjaga gawang Sumardi di mana ia terus berada pada posisi yang tepat untuk menepis. Ahmad Bustomi Baik sekali. Oh, lagi-lagi offside yang kedua bagi Fahrudin. ya harus lebih sedikit berhati-hati Fahrudin untuk mengontrol larinya tentunya. Dan akhirnya Sardianata, gelandang tengah Bontang FC, harus digantikan oleh Trias Budi Susanto. Sebuah keputusan terpaksa yang tentunya sangat merugikan bagi kubu Bontang FC. Mengingat peran sentral yang diperankan oleh Sardianata di lapangan tengah Bontang FC. Sebuah crossing menyusur tanah dari Aldo Barreto nyaris saja dimaksimalkan oleh Kenji Adachihara. Iya, peringatan kedua diberikan oleh anak-anak Bontang FC, Bung Opan dan juga Bung Binder, di mana tadi kerjasama yang apik sekali dari Aldo dan juga Kenji hampir saja berbuah manis. Beruntung sekali masih diselamatkan oleh tiang gawang dari Kurnia Mega tadi. Sudah cukup banyak peringatan yang diberikan oleh Bontang FC kepada pertahanan Arema Indonesia. Sangat baik sekali tadi umpan dari seorang Aldo Barreto. Oh, baru saja kembali lahir peluang lain bagi Arema Indonesia melalui Muhammad Noh Alamsyah. Ya, ini jelas sekali terlihat ya bagaimana para pemain Arema ingin dengan segera mencetak gol agar beban dari pundak mereka terlepas. Betul. Apalagi mengingat di sini Persipura juga sudah berada pada posisi unggul. Tendangan pojok tampaknya akan dieksekusi oleh Esteban Guyen, pemain asal Uruguay. Kita nantikan bersiap-siap Fahrudin. oh, Ya, sebenarnya memang pertandingan ini tampak lebih banyak dimiliki oleh Arema ya. Artinya mereka menyerang lebih banyak, memperoleh peluang. Namun karena ketergesaan inilah kita melihat bahwa peluang yang mencoba mereka lahirkan pun tidak on target. Dan belum ada sesuatu yang membahayakan kepada gawang Sumardi. Beda lain halnya tentunya bagi Kurnia Mega yang baru saja mengalami sebuah shock terapi saya pikir dengan tendangan seorang Kenji yang mengenai tiang dan sebelumnya ada Aldo Barreto juga. betul. Roman Camelo kali ini dibayang-bayangi oleh Rusdiansyah. Pemain asal Slovakia. Sejauh ini Roman Camelo telah menciptakan 13 gol dan juga telah memperoleh 3 kartu kuning. Esteban Guyen terlepas, Aldo Barreto, kali ini Ali Gaddafi. Kenji Adachihara kali ini. Pemain lain yang juga berasal dari Jepang, Kan Kikuchi, melebar ke kanan, Arifki Eka Putra, sebuah crossing. Kita nantikan. Wow, off the line. Ya. Apakah Bagaimana sudah gol? keputusan wasit, Bung? Nampak belum. Nampak bola belum melewati garis sepenuhnya, Bung Opan. Sebuah penyelamatan yang luar biasa heroik tadi. Ya, kita melihat ya bahwa memang dalam hal ini bagaimana para pemain Bontang FC bermain dengan nyali tinggi dan menarik jika kita bisa melihat replay dari scrimmage yang tadi terjadi untuk benar-benar menilai apakah sudah melewati garis atau tidak.
Dan kali ini dan kita gagal. lihat kembali gagal peluang Arema Indonesia melalui Roman Camelo tadi. Sedikit tampak putus asa bagaimana peluang yang begitu terbuka. Tinggal berhadapan dengan penjaga gawang namun masih gagal. Dan kembali kami informasikan bahwa saat ini Persipura telah unggul 1-0 atas Persik Kediri. Dan pertandingan di Jayapura telah selesai. Satu-satunya gol berhasil diciptakan oleh Ian Luis Cabes. Ya, dan ini dia yang saya pikir sebuah tendangan bebas yang sangat potensial bagi Arema Indonesia, di mana mereka memiliki seorang Noah Alamsyah yang memiliki postur tubuh yang sangat tinggi. Dan kita melihat hasil akhir dari proses ini, Esteban Guillen tentunya otak serangan dari semua ini. Esteban ke tiang jauh. Esteban Guillen, pemain asal Uruguay, berhasil menjebol gawang Bontang FC melalui sebuah tendangan bebas yang begitu cantik, sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Arema Indonesia. Ya, kita melihat inilah pencair situasi untuk Arema Indonesia, di mana sebuah gol yang mereka hasil rasakan dari sebuah proses bola mati. Namun lihatlah bagaimana luar biasa teknik seorang Esteban Guillen, di mana ia memberikan placing yang begitu baik. Bahkan seorang penjaga Sumardi, kita melihat bagaimana ia sudah melihat arah bola namun tetap tidak bisa menjangkaunya karena berputar di udara. Kita patut memberikan rasa hormat yang begitu luar biasa, apresiasi yang sangat luar biasa. Sebuah gol dari Esteban Guillen yang patut memenangkan liga dimanapun di dunia. Sebuah gol yang sangat fantastis. Dia sempat mencoba hal ini ketika menghadapi Persela Lamongan dan gagal mengenai Misan. Namun pada sore hari ini eksekusinya sangat sempurna. Esteban Guillen sangat brilian sekali. Sekaligus menjadi gol yang ketiga bagi Esteban bersama Arema Indonesia musim ini. Dan bila beberapa detik yang lalu Persipura mampu mencuri puncak klasemen setelah menang melawan Persik, kali ini Arema Indonesia kembali menyandang predikat sebagai pemuncak klasemen pasca gol yang lahir dari kaki Esteban Guillen. Ya, dan ini juga sangat penting ya bagi Bontang FC, bagaimana mereka mulai menapak sisa pertandingan. Karena kita tahu bahwa Arema adalah tim yang haus gol. Mereka tidak cukup dengan hanya skor 1-0. Bahkan kita bisa mengingat bagaimana mereka melibas Pelita Jaya dengan skor yang setengah losun gol, dengan skor 6-1. Itu pun dimulai dengan gol yang cukup cepat. Pelatih Fahri Husaini, pelatih kelahiran Aceh berusia 44 tahun. Kan Kikuchi, pemain lain yang juga berasal dari Jepang. Ada dua pemain asal Jepang membela Bontang FC musim ini. Selain Kan Kikuchi juga ada Kenji, ada Chihara. Beni Wahyudi, gagal dikejar Muhammad Ridwan. Ali Gaddafi. Dikuasai sepenuhnya oleh Rusdiansyah. Arif Kieka Putra kali ini terlalu dekat ke Kurnia Mega, penjaga gawang utama Arema Indonesia sejak memasuki putaran kedua pasca berpindahnya penjaga gawang utama mereka. Iya, Gaddafi sedikit cedera setelah tackling cukup keras tadi dari Esteban. Kita lihat dengan kaki terbuka, kita lihat. Ya, kita lihat sedikit terinjak tadi. Setelah start yang cukup baik dari anak-anak Bontang FC, justru mereka yang terlebih dahulu harus
mengalami bobol gol oleh gol yang sangat jenius tadi dari seorang Esteban Guillen. Tugas berat bagi pelatih Fahri Husaini untuk menaikkan kembali moral permainan dari anak-anak Bontang FC tentunya. Di lain pihak Arema akan tampil lebih lepas karena beban 1 gol pertama sudah mereka lalui. Terlebih lagi dengan atmosfer pesta yang sedang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada sore hari ini. Bagaimana dukungan dari Arema Indonesia yang senantiasa memadati Stadion Kebanggaan mereka Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Dukungan yang tiada henti sejak pertandingan pertama musim ini sampai sekarang. Stadion yang berkapasitas 35.000 senantiasa penuh sesak oleh mereka. Rusdiansyah, Aldo Barreto yang dituju. Kontrol bola yang kurang baik dari Kikuchi. Kembali gagal. Rusdiansyah, Kadafi. Kerjasama satu bola. Ya, Ya, ini adalah sesuatu hal yang bahaya kita melihat Betul. di mana para pemain Bontang FC memang cukup bernyali dalam terus konsisten menerapkan permainan menyerang. Namun juga kita lihat di satu pihak para pemain Arema Indonesia juga tidak kalah agresif Iya. dalam melayani permainan terbuka Bontang FC dan sangat bijaksana bahwa wasit Iya. Armando Pribadi memberikan sebuah kartu kuning bagi Fahrudin yang saya pikir melakukan tackling yang sangat berbahaya. Betul, cukup keras tadi tackling Iya. dari Fahrudin. Dan itulah salah satu faktor, yaitu faktor emosi yang harus coba ditahan oleh para pemain Arema Indonesia agar mereka bisa meraih nilai 3 dari pertandingan ini. Ali Kadafi lebar ke kiri. Kikuchi yang dituju. Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto. Luar biasa Aldo Barreto. Bayang-bayang oleh Esteban. Serangan balik cepat melalui Fahrudin. Masih ada Rusdiansyah. Roman Camelo. Kapten kesebelasan Pierre Janka. Maksudnya ke Fahrudin terlalu jauh. Iya, kita lihat secara tim permainan Arema belum terlalu terlihat seperti biasanya, di mana biasanya mereka percaya diri untuk memegang bola terlebih dahulu dan passing kepada rekan yang terdekat. Namun kita lihat sebuah passing yang kembali membypass lini tengah tadi dari seorang Pierre Janka. Iya, kita melihat di sini ya bahwa yang bicara bukan hanya teknik, namun juga adalah beban secara psikologis. Betul. Di mana mereka harus cepat-cepat memastikan bahwa ini adalah pertandingan nilai 3 bagi mereka. Iya. Sehingga dengan cepat para pemain Arema langsung menerjang ke jantung pertahanan Bontang FC. Meskipun tidak sempurna, kita melihat bagaimana perpindahan bola begitu cepat di antara para pemain Arema. Offside Noh Alamsyah. Dan tampaknya gelar juara bagi Arema Indonesia sedikit tertunda pasca kemenangan Persipura pada tempat yang lain atas Persik Kediri. Iya. Masih perlu menentukan melalui pertandingan selanjutnya. Setidaknya mereka harus memetik 1 angka lagi, Bung Opan, di 2 partai tandang tersisa melawan PSPS dan juga Persija Jakarta. Dan tentunya ini tidaklah sebuah pekerjaan yang mudah. Joko Sidik. Lalu buru-buru Joko Sidik mengambil keputusan melepaskan tendangan dari jarak yang sangat jauh. Ya, ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pelatih Fahri Husaini. Di mana meskipun para pemain di atas lapangan sudah bermain dengan penuh nyali, namun hasil akhir yang belum mampu dicapai. Berbeda tentunya dengan Arema. Mereka juga bermain agresif dan tentunya hanya dengan satu tekad, yaitu mencoba membobol gawang seorang Sumardi, apapun cara tersebut. Benny Wahyudi. Kembali Roman Camelo kali ini. 2 lawan 2 Noh Alamsyah. Masih Noh Alamsyah. Ya, Masih untung
Iqbal Samad datang membantu sekaligus membuang peluang bagi Arema Indonesia. Ya, kita melihat di sini ya bahwa kerjasama antara para pemain Arema sudah mulai tercipta di lini depan. Dan Camelo seperti biasa memang menjadi pendukung seorang Noah Alamsyah, dan baik sekali di sana koordinasi dari lini belakang Bontang FC untuk menepis peluang dari seorang Noah Alamsyah. Esteban, crossing Esteban. Masih mengenai kepala Fahrudin, namun jauh melayang di atas misar gawang Sumardi. Iya, kembali peluang di wilayah Arema kita lihat melalui Esteban. Sayang sekali heading dari Fahrudin tadi masih kurang baik sehingga jauh dari target tadi. Arif Keka Putra, Kenji, kembali terlepas, Roman Camelo. Masih ada Rusdiansyah. Kita melihat bagaimana berbahayanya dua ujung tombak Arema Indonesia, Roman Camelo dan juga Noh Alamsyah. Ya, kedua pemain ini memang menjadi sumber gol dan juga inspirasi bagi Arema Indonesia. Dan kerap kali kedua pemain ini saling mendukung, di mana yang satu juga membuka ruang gerak bagi yang satunya. Dan meskipun mereka tidak bertengger di posisi top skor, namun peran mereka sangat vital dan seringkali menjadi penentu kemenangan bagi Arema Indonesia. Belum lagi ada seorang Muhammad Ridwan yang belum kita melihat aksinya di pertandingan ini. Roman Camelo. Oh, terlepas. Wow! Masih cukup cekatan Sumardi. Nyaris saja hanya dalam hitungan sepersekian detik. Peluang dari kaki Muhammad Ridwan masih mampu diselamatkan oleh Sumardi. Kita lihat sebuah tembakan yang sangat baik dilepaskan oleh Roman Camelo tadi. Beruntung Sumardi masih dapat menyelamatkan bola. Ya, Aldo Barreto, pemain yang tampak begitu bernafsu di pertandingan ini. Dan kita melihat sepertinya ada pemain Bontang lainnya juga terkapar. Anda Hermawan tampaknya. Ya. Oh, lagi-lagi terkena kaki yang sedikit tinggi tadi dari Zulkifli. Musim yang cukup berat. Iya, dan kita juga seluruh stakeholder sepak bola nasional tentunya selalu berharap bagaimana seluruh pemain, wasit senantiasa menjunjung tinggi fair play. Sebuah semboyan yang didengung-dengungkan oleh FIFA. Ali Kadafi. Pelanggaran dilakukan Zulkifli yang sudah beberapa kali terlalu agresif dalam melakukan tackling maupun challenge kepada para pemain Bontang FC. Ya, ini pertandingan yang tidak mudah juga ya bagi Arema Indonesia. Karena kita melihat juga di sini motif dari Bontang FC juga adalah bukan untuk membiarkan Arema menang. Kita melihat bagaimana mereka bermain begitu berani dan bernyali dan menyerang, sehingga ini juga tidak memudahkan Arema Indonesia. Iya. Terlebih juga Bontang tahu bahwa Persik Kediri sudah kalah dari Persipura, sehingga ada kesempatan bagi mereka apabila mencuri poin di kandang Arema bisa menjauhkan diri dari zona degradasi tentunya. Dan Dari lima pertemuan terakhir antara kedua tim, kedudukan sama imbang, 2-1, 2 kemenangan bagi Arema Indonesia dan juga 2 kemenangan bagi Bontang FC. Dan salah satu kekalahan Arema Indonesia terjadi musim yang lalu di tempat yang sama. Saat itu Bontang FC berhasil mengalahkan Arema dengan 2-1. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Rusdiansyah terhadap Roman Camelo.
Pemain asal Slovakia, Roman Camelo, disebut sebagai salah satu pemain asing yang paling memiliki teknik tinggi di Indonesia. Fahrudin, masih Fahrudin. Esteban kali ini tendangan langsung ke gawang Sumardi. Sebuah keputusan dari Esteban melihat posisi Sumardi sedikit maju ke depan. Ya, ini juga tentunya adalah pemain yang sangat berpengaruh bagi permainan Arema Indonesia meskipun ia juga baru bergabung di putaran kedua. Namun kontribusi dari seorang Esteban Guillen meskipun tidak banyak mencetak gol sangat-sangat penting. Oh, lagi-lagi. Sangat marginal kita melihat. Sangat-sangat marginal keputusan dari asisten wasit memberikan offside bagi Noah Alamsyah. Peluang bagi Bontang FC beberapa saat yang lalu. Ya, ini yang kita melihat apakah ini sudah melewati garis? Oh, saya pikir bola sedikit sudah melewati garis, saya pikir. Kita lihat. Ya, Oh, masih sangat sulit dari angle yang kita lihat. Iya. Dan yang menarik ketika bola di clearance di ujung yang lain tercipta gol melalui Esteban Guillen tentunya. Sebuah pukulan bagi Bontang FC. Apabila memang ternyata bola sudah melewati garis tentunya. ya ini sudah tampak ya pertandingan yang Iya. sangat keras antara kedua tim karena kepentingan yang sangat besar. Kita melihat di sini kembali tampak ada sebuah perebutan bola yang berakhir dengan teparnya pemain Bontang FC, Arifin Eka Putra, Arifki Eka Putra. pemain yang juga sangat rajin untuk menyisir sisi kiri pertahanan Arema Indonesia. Iya. Kemenangan yang sangat penting sore ini bagi Arema Indonesia untuk tetap memuncaki klasemen di Jarum Indonesia Super League musim ini. Sebaliknya, Bontang FC juga sangat memerlukan kemenangan sore ini untuk menjauhkan posisi mereka dari jurang degradasi. Kita lihat dalam gerak lamban tadi dan tampaknya protes dari kubu Bontang FC dan kembali peluang bagi Arema Indonesia melalui Muhammad Ridwan. Ya, para pemain Arema memang bermain sangat dominan. Mereka kerap kali menciptakan peluang-peluang dengan posisi yang sangat sulit. Kita melihat Ridwan sebenarnya sudah berada pada posisi yang sangat potensial terjadi gol, namun tampak tidak bisa menjaga keseimbangan sehingga tidak juga bisa melepaskan tendangan yang akurat. Dan menarik melihat Ridwan sudah berpindah posisi ke sebelah kiri dan Fahrudin berpindah ke sebelah kanan. Gaya permainan yang kerap kali terjadi saat Arema Indonesia bertanding di kandang. Oh, sangat berbahaya sebuah tadi. peluang dan Sumardi masih untung. Begitu tepat Sumardi menyambut bola. Kembali selamat gawang Bontang FC. Serangan balik dari Bontang FC kali ini. Lalu Arifki Eka Putra. Lagi-lagi sebuah tackling yang sangat-sangat keras dari Benny tadi. Kepada korban yang sama, Arifki. Kembali melahirkan kartu kuning yang kedua pada pertandingan sore ini. Sebelumnya Fahrudin, Arema Indonesia juga telah menerima kartu kuning. Dan kali ini Benny Wahyudi. Ya harus lebih berhati-hati para pemain Arema karena sudah beberapa kali melakukan tackling-tackling yang sangat keras dan tidak terkontrol. Kita lihat. Ya, sangat berbahaya sekali. Bola sudah jauh dilewati. Kita lihat. Ya, seharusnya para pemain Arema bisa bermain lebih tenang ya, karena mereka berada pada posisi unggul. Namun karena permainan terbuka Bontang ini juga menyulitkan mereka. Wow, Muhammad Ridwan cepat serangan balik melalui Muhammad Ridwan. Masih mampu dikandaskan oleh Rusdiansyah tadi. Ali Khadafi kali ini. Trias Budi Susanto. Kembali Ali Khadafi. Pelanggaran tampaknya terhadap Ali Khadafi. Trias Budi Susanto kerjasama 1-2.
dengan Ali Khadafi, Kenji, kembali Trias. Yang dituju tampaknya Aldo Barreto masih mampu diselamatkan oleh Kurnia Mega, penjaga gawang utama Arema Indonesia pasca pindahnya Marcus Horizon ke Persib Bandung. Empat gol telah diciptakan oleh Muhammad Ridwan sepanjang musim ini. Pemain yang juga merupakan tulang punggung tim nasional Singapura bersama Noh Alamsyah tentunya. Ya, kita lihat pengalaman seorang Pierre Njangka. Betul. Sangat terlihat tadi bagaimana ia juga tidak melakukan sebuah komitmen yang bisa membahayakan lini pertahanan. Memang Pierre Njangka menjadi salah satu elemen yang saya pikir membuat lini belakang Arema Indonesia begitu perkasa musim ini, menjadi tim dengan rekor pertahanan terbaik di Jarum Indonesia Super League musim ini. Baik sekali. Sejauh ini Arema Indonesia baru kebobolan 20 gol. Dan selama musim ini mereka berhasil melakukan clean sheet sebanyak 16 kali, di mana 7 diantaranya mereka berhasil lakukan di luar kandang. Sebuah rekor yang cukup fantastis untuk sepak bola nasional. Dan dari 21 kali kemenangan yang telah mereka peroleh, 8 diantaranya berhasil diraih juga di luar kandang. Beni Wahyudi, masih ada Rusdiansyah, Fahrudin kali ini, crossing Fahrudin, Noh Alamsyah yang dituju. Kembali pelanggaran oleh Noh Alamsyah terhadap pemain Bontang FC. Sebuah dorongan Tampaknya tadi. Joko Sidik. Iya, dorongan dari Noh Alamsyah terhadap Joko Sidik, kita lihat. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-11 bagi penjaga gawang berusia 37 tahun Sumardi. Mantan pemain PSM Makassar Ali Khadafi, pemain yang juga disebut-sebut sebagai salah seorang pemain nasional tim Togo. Sejauh ini Ali Khadafi telah menciptakan 5 gol bagi Bontang FC. Sebuah perolehan yang cukup fantastis bagi seorang defender atau pemain belakang. Pierre Njangka jauh ke depan, Roman Camelo. Tampaknya bukan offside, masih Camelo. Terlalu lama. Camelo. Terlalu lama. Sayang sekali, sebuah peluang emas yang sangat terbuka bagi Roman Camelo dan merupakan peluang yang kedua kalinya berhadapan dengan penjaga gawang Sumardi. Dalam tayangan lambat kita lihat bagaimana Camelo terlalu lama memainkan bola. Iya, betul sekali. Terlalu lama dia mengambil keputusan untuk menembak atau mengoper. Kita lihat seorang Roman Camelo berdiri bebas dan cukup terkejut nampaknya Roman Camelo dalam keadaan bebas tersebut. Gagal dia memanfaatkan peluang yang sudah sangat emas bagi Arema untuk menggandakan keunggulan mereka pada sore hari ini. Kembali Arema Indonesia melalui Fahrudin, dibiarkan saja oleh Sumardi. Ya, sebenarnya ini adalah resiko dari permainan terbuka ya dari Bontang FC. Ya. Di mana mereka bukan hanya bermain terbuka, namun juga menerapkan perangkap offside yang sewaktu-waktu juga kita melihat bisa diakalin oleh para pemain Arema Indonesia. Dan bukan tidak mungkin situasi one on one atau 1 lawan 1 akan terus hadir di pertandingan ini bagi Arema Indonesia. Kita lihat kembali masalah bagi lini tengah dari Bontang FC, seorang Khadafi saat ini.
mendapatkan perawatan dari tim medis Ali Khadafi. Ini dia Roman Camelo, pencipta 13 gol sejauh ini. 2 peluang telah diperolehnya sepanjang babak pertama ini. Ya, Dan kedua-duanya sangat terbuka, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. sebenarnya kita melihat ya sedikit ragu tadi antara mengumpan ataupun langsung melakukan tembakan. Dan sangat jarang juga kita melihat Roman memperoleh ruang gerak yang begitu bebas dan juga berada posisi 1 lawan 1. Persija lawan PSPS Pekanbaru 1-0 kedudukan terkini melalui gol yang diciptakan oleh Egi Nur Hakim pada menit ke-25. Oh, Cukup menarik menyaksikan pertandingan sore ini. Kedua tim bermain sama-sama terbuka. Keterangan silih berganti oleh kedua tim membuat pertandingan sangat menarik untuk disaksikan. Dari 6 peluang emas yang telah diperoleh Arema Indonesia, baru 1 yang berbuah menjadi gol melalui Esteban dari tendangan bebas. Zulkifli, pemain berusia 26 tahun, ini dalam merupakan penampilan yang ke-23 Zulkifli bersama Arema Indonesia musim ini. Sebelumnya Zulkifli telah bermain selama 1785 menit. Fahrudin, pencipta gol pertama kali ini, Esteban. Lima menit tersisa dari waktu normal di babak pertama. Mampukah Arema Indonesia mempertahankan keunggulan sementara bagi mereka? Trias Budi Susanto, Rusdiansyah kali ini umpan lambung jauh ke depan yang dituju Aldo Barreto. Masih Aldo, dibayang-bayang oleh Purwaka Yudi. Masih Aldo Barreto, crossing Aldo Barreto. Masih ada Pierre Janka, Ali Khadafi. ya, Pelanggaran tampaknya Ali Khadafi terhadap Pierre Janka. cukup riskan tadi cara bertahan dari Pierre Janka. Ya, kita melihat di sini ya, hampir saja tadi Khadafi mencuri bola. Betul. Dan kita melihat bagaimana lini pertahanan Arema Indonesia Ya. juga sebenarnya sangat bergantung kepada seorang Pierre Janka yang kerap kali menjadi penyelamat apabila terjadi situasi yang genting di belakang. Beni Wahyudi, Noh Alamsyah maksudnya, namun masih bisa dipotong oleh Rusdiansyah. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia, Fahrudin, kembali Roman Camelo yang dituju. Juga masih bisa diselamatkan oleh Iqbal Samad. Ya. Fahrudin, Roman Camelo, crossing Roman Camelo. Masih muda, Rusdiansyah kali ini. Beni Wahyudi berpindah ke sisi sebelah kanan yang dituju Muhammad Ridwan. Baik sekali. Kembali Noh Alamsyah. Ya, saya pikir ini adalah suatu yang terburu-buru yang Iya. dilakukan Noh Alamsyah. Masih ada waktu, masih ada ruang gerak sebenarnya. Namun kita melihat bagaimana Noh Alamsyah berkeputusan untuk first time menendang. Ya, kita melihat tendangan yang sangat lemah sehingga tidak sulit juga bagi Sumardi untuk mengamankan gawangnya. Setelah pertandingan sore ini, Arema Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Kedua-duanya adalah merupakan partai away melawan PSPS Pekanbaru pada tanggal 26 Mei dan pertandingan terakhir melawan tim Macan Kemayoran Persija Jakarta tanggal 30 Mei.
sekaligus menjadi pertandingan terakhir di pentas Jarum Indonesia Super League musim ini. Begitu juga Bontang FC masih menyisakan 2 pertandingan setelah ini. Kedua-duanya akan menjadi partai kandang bagi mereka. Tanggal 26 Mei mereka akan menghadapi Persik dan 30 Mei akan menghadapi Persebaya Surabaya. Baik sekali Arifki. Ya, kita melihat ya bahwa para pemain Bontang FC juga menunjukkan skill individu yang sangat baik. Ya. Tidak hanya bermain secara tim, namun juga secara individu. Mereka juga kerap menyulitkan lini belakang Arema Indonesia. Kembali Roman Camelo jauh terhadap Alam Syah bin Kamarez Zaman. Sebuah back flick yang gagal, maksudnya ke Muhammad Ridwan. Latif Fahri Husaini, legenda PKT Bontang yang saat ini berganti nama menjadi Bontang FC. Selama 9 musim, Fahri Husaini memperkuat PKT Bontang saat itu. Hasil terbaik yang diperolehnya mampu membawa PKT menjadi runner-up Liga Indonesia tahun 99-2000. Memasuki masa-masa injury time, masih unggul sementara ini Arema Indonesia atas Bontang FC 1-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Esteban Guyen pada menit ke-14 melalui tendangan bebas. Ali Khadafi. Masih Ali Khadafi melebar ke kiri. Kenji yang dituju. Ali Khadafi berusaha menguasai bola. Bayang oleh Fahrudin, kembali Kenji. Iya. Cukup menarik keputusan lain seperti kita lihat. Kikuchi pun juga nampak kecewa dengan keputusan lain seperti kita lihat. Begitupun Fahri Husaini. Instruksi dari Fahri Husaini terhadap pemain-pemainnya bahwa pertandingan tinggal menyisakan detik demi detik di babak pertama ini. Dan tertinggal saat ini mereka dari Arema Indonesia 1-0. Kita nantikan beberapa detik lagi wasit Armando Pribadi akan segera menyudahi jalannya babak pertama. Muhammad Ridwan dari sisi sebelah kanan dibayang-bayangi oleh Anda Hermawan. Ya, kembali sebuah posisi dari set piece. Esteban Guyen kali ini. Wow, peluang bagi Arema Indonesia melalui Muhammad Ridwan. Tampaknya akan menjadi peluang terakhir bagi Arema Indonesia pada babak pertama ini. Ya, kita melihat umpan yang begitu baik ya kepada Muhammad Ridwan. Tidak terkawal. Betul. Tadi kita melihat, sayang ia tidak bisa mengarahkan sundulannya ke dalam jala seorang penjaga gawang Sumardi. Seakan sedikit terkejut tadi Ridwan mendapatkan bola yang lolos tadi. Dan akhirnya wasit Armando baru saja menyudahi jalannya babak pertama. Unggul saat ini Arema Indonesia 1-0 melalui di Jayapura. Persipura berhasil unggul atas Persik dengan 1-0. Dan ini dia babak kedua Arema Indonesia melawan Bontang FC. Ya, kembali ini adalah situasi yang bisa menguntungkan bagi Arema Indonesia. Mereka memiliki persentase mencetak gol yang cukup besar melalui bola-bola mati. Dan kali ini adalah sebuah sepak pojok yang bisa membahayakan gawang Sumardi. Dan kembali Esteban Guyen saya pikir yang menjadi otak dari eksekusi sepak pojok ini.
Dan kita tahu kemampuan lompat dari Sumardi sudah tidak sebaik seperti dulu kala tentunya. Dengan usia yang sudah sangat tua. Kembali Arema Indonesia. Sebuah set play yang tidak jelas tadi, Bung Binder. Ya, Tampak pelatih Arema Indonesia, Robert Rene Albert dari Belanda memberikan instruksi kepada Dendi Santoso. Tampaknya pergantian pemain akan dilakukan oleh kubu Arema Indonesia. ya. Dan jika seorang Dendi masuk, maka ini tentu saja dengan jelas menunjukkan ataupun mensinyalkan Iya. bahwa Arema tidak cukup menang dengan skor 1-0, di mana Dendi bisa berpasangan dengan seorang Noah Alamsyah. Artinya akan ada 2 striker murni di lini depan. Iya. Dan kita tahu bagaimana kemampuan seorang Dendi Santoso apabila ia masuk sebagai seorang pemain pengganti, memiliki naluri mencetak gol yang sangat baik. Menarik untuk melihat apakah M. Fahrudin yang akan digantikan oleh Dandi. Saya pikir demikian juga, Bung Adi. Pelatih Robert Rene tahu bahwa apabila gol kedua tercipta semakin cepat bagi Arema untuk mematikan pertandingan ini dan meminimalisasikan kesempatan Bontang untuk melakukan comeback tentunya. Trias Budi Santoso tadi, pemain yang masuk menggantikan Sardianata di awal babak pertama. Aldo Barreto kerjasama dengan Ali Khadafi. Masih Ali Khadafi. Kian Kikuchi tadi, pemain lain yang juga berasal dari Jepang. Rusdiansyah. Maksudnya Aldo Barreto dari Ali Khadafi. Kian Kikuchi melebar ke kanan. Arifki Eka Putra, sebuah crossing. Fahrudin, pemain yang terkenal dengan selebrasi golnya ala goyang gergaji. Pergantian pemain tampaknya akan dilakukan oleh Arema Indonesia. Bersiap-siap masuk. Dendi Santoso menggantikan M. Fahrudin. Ya, tepat sekali Bung Adi di Iya. sini. Fahrudin ditarik keluar dan dengan masuknya seorang Dendi Santoso, berarti di sini Arema akan bermain dengan 2 striker murni. Dendi akan dikawinkan dengan seorang Noah Alamsyah di lini depan. Dan keunggulan Dendi tentunya adalah dalam hal kecepatan dan juga naluri mencetak gol yang sangat tinggi. Pemain yang sering kali mencetak gol apabila menjadi pemain pengganti, super sub. Ini adalah merupakan pergantian yang pertama bagi Arema Indonesia pada pertandingan sore ini. Masuk Dendi Santoso menggantikan M. Fahrudin dan pergantian kedua juga dilakukan oleh Bontang FC. Masuk Satria Ferry menggantikan Kan Kikuchi. Ya, pergantian yang juga tidak kalah agresifnya dilakukan oleh Fahri Husaini. Memasukkan seorang Satria Ferry yang juga memiliki naluri menyerang yang cukup baik bagi Bontang. Dan kita lihat perubahan strategi kembali diperagakan oleh Robert Rene Alberts dengan memindahkan mungkin Roman Camilo di sayap kiri Arema untuk menopang 2 striker. Terus Diansyah yang menurut saya tampil begitu luar biasa pada sore hari ini di lini pertahanan dari Bontang FC. Ali Khadafi, pencipta gol pertama bagi Arema Indonesia. Esteban Guyen tadi, lemparan ke dalam bagi Bontang FC. Joko Sidik, Aldo Barreto kali ini dibayang-bayang oleh 3 pemain sekaligus. Ali Khadafi, kurang cermat Ali Khadafi, jatuh di kaki Beni Wahyudi. Ya, baik sekali para pemain Bontang. Mereka bermain sedikit bersabar, Iya. mencoba menerapkan irama permainan yang stabil.
Wow, Oh, sayang sekali. terlampau semangat saya pikir seorang Anda Hermawan. Ya. Dan bagi Arema Indonesia kita bisa melihat bahwa tekad utama adalah meraih 3 nilai sehingga mereka pun tidak berlari-lari dengan seperti yang mereka tunjukkan di awal babak pertama, bermain sedikit bersabar. Dan serangan balik tentunya menjadi kunci bagi Arema Indonesia di babak kedua ini. Dan tentunya belum waktu yang tepat bagi Ridwan untuk mengeluarkan skill-skill individunya betul. seperti tadi yang membuang-buang possession bola bagi Arema tentunya. Sangat tidak efektif tadi. Purwaka Yudi lebar ke kiri. Tindakan penyelamatan oleh Rusdiansyah. Mantan pelatih PON Kaltim beberapa waktu yang lalu, Fahri Husaini. Iya. Muhammad Ridwan. Joko Sidik. Kenji. Sejauh ini Kenji Adachihara, pemain asal Jepang berusia 25 tahun, telah menciptakan 14 gol bagi Bontang FC, sekaligus menjadi pencipta gol kedua terbanyak Ya. bagi Bontang setelah Aldo Barreto dengan 15 gol. Catatan luar biasa bagi seorang Kenji tentunya, Bung Opan. Karena dia baru saja masuk di putaran kedua setelah Iya. ditransfer dari Albirex Niigata di S-League. Namun torehan golnya sudah sangat luar biasa sekali, hampir menyamai Aldo dengan 14 gol. Namun sayang pada sore hari ini kita belum bisa melihat Kenji sebenarnya karena belum ada bola-bola terobosan yang biasanya menjadi makanan empuk bagi Kenji, dan nampaknya patut dicoba oleh Bontang karena kita tahu Pierre Yangka tidak memiliki speed sekencang atau secepat kedua striker dari Bontang FC tentunya. Kembali mengalami benturan Arifki Eka Putra dan juga Dendi Santoso tadi. Tribun yang dipadati oleh Aremania, sebuah mimpi yang tampaknya akan menjadi kenyataan, menyaksikan bagaimana tim kesayangan mereka, tim Singoedan, nyaris menjuarai Indonesia Super League untuk yang pertama kalinya. Menyisakan 2 pertandingan lagi bagi Arema Indonesia. Saat ini Arema Indonesia masih berada pada posisi teratas dengan nilai sementara 66. Dengan 3 pertandingan tersisa termasuk pertandingan sore ini, maka poin maksimal yang mampu diciptakan oleh Arema Indonesia 75. Sebuah poin yang jauh melebihi poin maksimal yang mampu diperoleh oleh Persipura, yakni hanya 69. Berbahaya. Oh, baik sekali Kurnia Mega tadi mengantisipasi Bung Opan. Tekanan kembali datang dari Bontang FC. Aldo Barreto kali ini bersama dengan Kenji. Masih Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto.
Ya, kita lihat kurang support tadi bagi Aldo Barreto di saat yang krusial, di mana dia mencari seorang kawan di dekatnya, namun tidak ada satupun yang membantu, kita lihat, sehingga dia harus melanggar seorang Bustomi, kita lihat. Pengawalan yang cukup ketat diberikan oleh Ahmad Bustomi terhadap Aldo Barreto. Top skor sementara bagi Bontang FC dengan 15 gol. Pemain asal Paraguay berusia 29 tahun. Dan ini dalam merupakan penampilan yang ke-29 bagi Aldo Barreto, sekaligus menjadi pemain yang paling sering tampil bersama Bontang FC. Dan kita lihat Bontang walaupun tanpa dua pemain kunci, seorang Fadil Salsu, mantan kapten tim PON dari Kaltim, dan juga seorang Marcelino, masih bisa menjalankan skema permainan mereka seperti biasanya dan tampil lepas serta berani menyerang pertahanan dari Arema. Kembali serangan dari Bontang FC dari sisi sebelah kanan pertahanan Arema Indonesia. Sayang sekali Anda Hermawan gagal mengontrol bola dengan baik. Dan pergantian pemain yang ketiga tampaknya dilakukan oleh Bontang FC. Masuk Gedi. Iya, tampak Arifki tidak bisa meneruskan pertandingan karena cederanya, Bung Opan. Digantikan dengan pemain yang berkarakter sama, yaitu Gedi. Hampir saja tadi. Tidak mengambil resiko tentunya Purwaka Yudi, Bung Opan, dalam mengintersep bola kiriman dari Gedi tadi. Lagi-lagi Masih bisa diselamatkan. Kita melihat bagaimana striker Noh Alamsyah turun jauh membantu pertahanan bagi Arema Indonesia. Bersiap-siap Aldo Barreto. Langsung ke tiang jauh. Iya, Biarkan saja oleh betul. Mega Kurnia. Bukan keputusan terbaik menurut saya dilakukan oleh Gedi tadi untuk mengirimkan bola ke tiang jauh, di mana para pemain Bontang mengisi tiang dekat daripada kotak penalti Arema. Dalam bench pemain Bontang FC, bagaimana asisten Erik Ibrahim juga ada di situ. Ali Khadafi dibayang-bayangi oleh dua pemain sekaligus, Muhammad Ridwan dan juga Zulkifli. Memang sangat sentral, Bung Opan, peran seorang Khadafi bagi tim Bontang FC. Ya, tempo permainan juga sudah melambat. Kita melihat bagaimana Arema Indonesia sedikit menahan nafsu untuk menambah jumlah gol. Iya. Dan sangat memberikan perhatian kepada lini pertahanan, sehingga ini juga yang membuat Bontang FC terbawa permainan lamban dan tidak menunjukkan agresivitas seperti yang mereka tunjukkan di babak pertama tadi. Namun masih ada waktu bagi kedua tim untuk merubah skor sementara. Namun saya melihat dengan tempo seperti ini, Bontang FC memiliki peluang lebih baik dibanding Arema untuk setidaknya merepotkan ini pertahanan Arema. Karena kita tahu Arema terbiasa dengan bermain dengan tempo tinggi. Apabila Arema Indonesia mampu memenangkan pertandingan sore ini, maka poin sementara mereka akan berubah menjadi 69. Artinya bahwa Arema tinggal membutuhkan 1 poin lagi.
Kembali tendangan pojok, Pian Yanka. Ya, kita Terlalu melihat jauh. bagaimana Pierre Njangka tidak terkawal, datang secara tiba-tiba dari belakang. Pemain yang lebih banyak mencetak gol melalui titik putih, Ya. melalui proses tendangan penalti. Pemain yang saya pikir menjadi penampilan yang sangat konsisten di Jarum ESL musim ini. Selalu stabil bermain di belakang. Rusdiansyah, serangan balik yang lumayan cepat dari Bontang FC, crossing Rusdiansyah Sayang sekali. terlalu jauh. Ya. Crossing yang dilepaskan oleh Rusdiansyah, maksudnya mengarah ke Aldo Barreto. Tampil cukup baik di lini pertahanan Rusdiansyah, namun ketika dia memerlukan sebuah kualitas umpan yang baik, tidak bisa diberikan kepada Aldo Barreto. Dan inilah masalah terpenting bagi Bontang adalah minimnya servis yang dilakukan oleh para pemain tengah maupun pemain lini belakang untuk membantu menopang Aldo Barreto dan juga Kenji. Wow, Mo Alamsyah, maksudnya tadi Dendi Santoso. Lemparan ke dalam bagi Bontang FC di daerah pertahanan Arema Indonesia. Ali Kadafi yang dituju, dibayang-bayang oleh Benny Wahyudi. Juga ada Purwaka Yudi, 2 lawan 1. Sebuah perebutan bola yang sangat seru. Ya, kita nantikan keputusan wasit. ya memang tadi Tampaknya tendangan bebas bagi Bontang FC. ya tadi memang tampak ada sedikit gangguan kepada Ali Kadafi. Dan jarang kita melihat Bontang FC mencetak gol melalui proses tendangan bebas. Iya. Namun ini adalah sebuah kesempatan juga bagi mereka untuk merubah skor sementara. Ada Kenji dan juga jangan lupa si jangkung Aldo Barreto. Akan dieksekusi oleh Cornelis Gedi. Tampak terjadi ketegangan. Aldo Barreto dan pemain belakang Arema Indonesia bersiap-siap. Kenji, kita nantikan. Aldo, Intercept yang sangat krusial dari Along tadi. dibiarkan saja oleh Kenji Ada Chihara. Kembali melahirkan tendangan pojok bagi Bontang FC. Ada 3 pemain Bontang di kotak penalti Arema Indonesia. Selain Aldo Barreto juga ada Kenji dan juga Ali Kadafi. Ali Kadafi, Aldo Barreto, masih Aldo Barreto, Ali Kadafi. Ya, Handball nampaknya. sayang tadi Aldo Ya, tidak mampu memanfaatkan sebuah scrimmage di kotak penalti Arema Indonesia. Dan bagi Arema, kita melihat bagaimana mereka dengan lamban mempermainkan bola. Menunjukkan bahwa sebenarnya mereka sangat puas dengan skor 1-0. dari 18 kontestan di Jarum Indonesia Super League musim ini, saat ini menyisakan 2 tim yang berebut gelar juara. Offside tampaknya Roman Camelo. Ya, kita lihat sebuah aksi yang cukup mengesankan dari seorang Sumardi. Iya. Seperti jangkrik kita melihat. Justru malah mencederai dirinya Iya. sendiri. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu ia lakukan. Iya. Kita melihat di sini bagaimana ia tampaknya terpleset ya. off balance Iya. tampaknya. Keseimbangan yang tidak baik sehingga ia terjatuh. Sangat riskan jika Bontang FC harus kehilangan Sumardi di pertandingan ini karena performanya yang impresif. Iya. Selain Sumardi, Bontang FC masih memiliki penjaga gawang utama yaitu Ade Mukhtar.
penjaga gawang berusia 30 tahun. Mampukah Sumardi melanjutkan jalannya pertandingan? Kita melihat bagaimana tim medis Bontang FC tampak melepaskan ikatan sepatu Sumardi. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-11 Sumardi bersama Bontang FC musim ini. Kita masih menunggu bagaimana keputusan dari tim medis Bontang FC. Oh iya, tampak Ya, ankle ya dari seorang Sumardi dan sangat riskan bagi penjaga gawang apabila ia tidak fit benar untuk melanjutkan. Betul. ya. Dan oleh karena itu kita melihat proses dari pemulihan seorang Sumardi memang pasti akan memakan waktu. Tampaknya ya sedikit kesulitan juga untuk melanjutkan pertandingan ini. Ya, minta diganti kita melihat. Iya. Tampaknya Sumardi meminta pergantian terhadap posisinya. Kita melihat juga ada pelatih kiper Bontang FC, Erik Ibrahim. Yang menarik kita lihat seorang Ade Mokhtar masih belum bersiap-siap untuk menggunakan peralatan di bench. Kita lihat masih ingin menunggu nampaknya. Ya, tampaknya penjaga gawang berusia 37 tahun Sumardi tidak dapat melanjutkan jalannya pertandingan sembari menunggu pergantian kiper atau penjaga gawang Bontang FC. Dan bagaimana tribun yang penuh sesak di Stadion Kanjuruhan Malang oleh Aremania terus memberikan dukungan terhadap tim kebanggaan mereka, tim Singoedan dan Roman Camelo, pemain yang telah menciptakan 13 gol sejauh ini. Pemain yang juga telah mendapatkan 3 kartu kuning. Dan ini adalah merupakan penampilan yang ke-31 Roman Camelo bersama Arema Indonesia. Cukup menarik Bung Opan, di mana kita lihat kaki daripada Sumardi masih berusaha untuk di-taping seerat mungkin. Dan mungkin dia akan diusahakan untuk dilanjutkan pertandingan dengan Sumardi sebagai penjaga gawang. Proses lahirnya gol oleh Esteban pada babak pertama di menit ke-14 tadi. Ya, dan inilah salah satu situasi dan satu-satunya di mana Arema berhasil menaklukkan seorang Sumardi yang sebenarnya tadi juga sudah tepat mengantisipasi, namun juga tidak bisa menggapai bola yang berputar di udara, berbelok arah. Menjaga gawang veteran. Kita lihat langkah yang cukup riskan dari Fahri Husaini untuk tetap mempercayakan gawang Bontang. Kita juga tidak tahu apakah seorang penjaga gawang Ade Mokhtar juga mengalami cedera sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk menggantikan seorang Sumardi. Iya. Tampaknya sedikit dipaksakan penjaga gawang Sumardi untuk melanjutkan pertandingan oleh pelatih Fahri Husaini. Dan ini dia sebuah kontroversi melalui heading Aldo Barreto. Ya. Bisa kita kenal sebagai kontroversi sebuah gol yang tidak pernah terjadi. Karena kalau dilihat bola sudah melewati garis sepenuhnya. Tampaknya untuk pertandingan sore ini pelatih Fahri Husaini hanya mempersiapkan satu penjaga gawang. Lihat bagaimana Sumardi yang telah meminta pergantian tetap sedikit dipaksakan untuk melanjutkan pertandingan sore ini. Benar. Tinggal saat ini 1-0 Bontang FC dari Arema Indonesia. Lalu gol yang diciptakan oleh Esteban Guillen pada menit ke-14 di babak pertama tadi. Ya, dan ini adalah sebuah situasi yang seharusnya diambil alih oleh wasit ya. Artinya pertandingan sudah kurang lebih terbuang lebih dari 5 menit. Di mana tampak masih belum ada keputusan yang tegas apakah melanjutkan seorang Sumardi ataupun menggantinya. Meskipun tadi Sumardi sudah mengisyaratkan ia ingin diganti. Iya. Kita melihat waktu yang terbuang juga sudah cukup banyak karena tidak ada pengambil alihan situasi dari seorang wasit yang membiarkan waktu berjalan sedemikian saja. Dan akhirnya kita melihat Sumardi meninggalkan lapangan setelah lebih dari 5 menit. Iya.
situasi yang cukup lama. Betul. Dan nampaknya Iya. Aldo yang menjadi penjaga gawang, kita lihat. Ya, dan tampaknya keputusan yang juga tidak kalah kontroversialnya, bagaimana penjaga gawang Sumardi dapat dipastikan tidak dapat melanjutkan jalannya pertandingan dan sepertinya akan digantikan oleh salah seorang pemain untuk diplot sementara ini menjadi penjaga gawang. Ya, dari catatan yang kita miliki, tampaknya memang Bontang FC telah melakukan Ya, 3 betul. pergantian pemain sebelumnya. Sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa rule of games memastikan mereka tidak dapat melakukan pergantian pemain keempat. Dengan demikian, maka Sumardi yang dilanda cedera beberapa saat yang lalu harus ditarik keluar dan tentunya digantikan oleh salah seorang pemain untuk sementara diplot menjadi penjaga gawang Bontang FC. Ya, dan memang dalam situasi sedemikian, biasanya memang seorang striker lah yang menjadi penjaga gawang. Iya, betul. Karena memang striker tersebut yang biasanya juga memiliki naluri bagaimana membaca serangan-serangan dari striker lawan. Namun kita melihat- ya setelah tadi Aldo Barreto Betul. nampak diberikan kepada seorang Joko Sidik, Iya. tampaknya Bontang juga masih memerlukan Aldo untuk mencetak gol ke gawang Arema Indonesia, di mana mereka masih memiliki harapan karena baru tertinggal 1 gol. Dan ini dia sebuah peluang yang Roman Camelo yang dimentahkan oleh Sumardi. Ya, ini sangat riskan jika memang bukan seorang penjaga gawang sebenarnya yang berada di posisi Mister Gawang. Iya. Dan secara terpaksa Bontang FC harus bermain dengan 10 orang. Ya, meskipun mereka ingin memaksakan untuk memasukkan seorang penjaga gawang ke dalam area pertandingan, namun tampaknya tidak berhasil. Dan tetap harus pemain yang berada di lapangan hijau yang dijadikan seorang penjaga gawang. Duo Singapura, No Alamsyah dan juga Muhammad Ridwan. Dari kedua pemain ini telah lahir 16 gol bagi Arema Indonesia musim ini. Sejauh ini Arema Indonesia telah menciptakan 49 gol. Dan tampaknya pertandingan kembali dilanjutkan pasca ditarik keluarnya Sumardi dan digantikan oleh Joko Sidik, pemain bernomor punggung 15, untuk diplot sementara menjadi penjaga gawang. Ya, dan bukan hanya dari penjaga gawang, namun dari jumlah pemain pun kita harus mengingat bahwa Bontang FC hanya bermain dengan 10 pemain. Iya. Nah, disinilah perjuangan sebenarnya dari Bontang FC menghadapi terjangan Arema Indonesia. Muhammad Ridwan berhasil melewati 3 pemain. Masih Muhammad Ridwan. Kembali mampu digagalkan oleh Anda Hermawan. Tentunya Arema ingin berusaha untuk langsung mengetes Iya. penjaga gawang dadakan dari Bontang FC. Muhammad Ridwan kerjasama dengan Along, Ya, Pierre bahkan Janka. ya, Pierre Nyangka turun ke depan. Ini dia penjaga gawang dadakan Bontang FC, Joko Sidik. Kita nantikan bagaimana aksi dari Joko Sidik. Kembali crossing No Alamsyah. Masih mampu diselamatkan oleh Joko Sidik. Pemain mungil dengan postur tubuh hanya 168 cm. Ya, ini sulit ya bagi Iya, Bontang FC. Mereka harus bermain dengan 10 pemain dan juga mereka harus ekstra waspada di lini belakang karena tidak memiliki penjaga gawang sebenarnya. Dan praktis di atas kertas, saya pikir seharusnya ini adalah pertandingan milik Arema Indonesia. Iya. Dan jika mereka ingin menghabisi Bontang FC, maka masih ada tersisa 15 menit waktu. Plus tambahan yang cukup panjang Betul, tentunya. taman yang cukup panjang, kurang lebih 8 menit tadi Ya. kita berhitung. Namun tampaknya juga bagi Arema Indonesia, mereka juga penting untuk menjaga stamina bagi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Iya. Sehingga tampak bermain dengan rileks.
juga sebagai Bontang tentunya hanya untuk memperkecil kerusakan yang terjadi di Ya, lapangan betul. dengan minimnya pemain yang mereka miliki. Sangat sulit bagi mereka untuk berusaha menyerang Arema. Ali Gaddafi, Aldo Barreto, masih Aldo Barreto. Sebuah keputusan yang tepat dari striker Aldo Barreto. Sebuah kualitas dari seorang Aldo kita lihat, walaupun dengan 10 orang, semangat Aldo dan tembakan yang cukup baik tadi. Namun kita lihat Kurnia Mega sudah mengontrol keadaan gawangnya dengan sangat baik. Ya, dan itulah menjadi salah satu alasan mengapa Aldo dilarang menjadi penjaga gawang Ya. tadi. Karena mereka masih membutuhkannya untuk mencetak gol. Masih selamat gawang Bontang FC. Sebuah penguasaan bola dari Roman Camelo yang gagal. Firhianka. Rusdiansyah. Kembali Firhianka. Esteban. Ahmad Bustomi. Kembali Esteban. Benny Wahyudi, Esteban Guyen, Muhammad Ridwan, kurang cermat kontrol bola Muhammad Ridwan, Ali Gaddafi kali ini. Oh, Sebuah timing yang pas penjaga gawang Joko Sidik. Penjaga gawang yang juga defender Bontang FC. dan sejauh ini Joko Sidik belum mendapatkan cobaan yang berarti dari para pemain Arema. Ya. Kita melihatnya di sini. Sebenarnya para pemain Arema juga tampak tidak mementingkan untuk menerjang habis-habisan lini pertahanan Bontang FC. Kita melihat mereka justru bermain dengan sangat rileks dan jika perlu tidak kehilangan bola. Oh. Roman Camelo di kotak penalti Bontang FC. Crossing tiang jauh terlepas nyaris saja. Sebuah blunder dari penjaga gawang dadakan Joko Sidik. Kenji ada Chihara kali ini. Aldo Barreto yang dituju. Berusaha Baik melepaskan sekali. diri Aldo Barreto. Masih Bontang FC, Ali Gaddafi, lebar ke kanan. Iqbal Samad, Ya, justru terlihat sepertinya Arema yang bermain dengan 10 pemain. Karena para pemain Bontang justru masih berani melakukan serangan. Oh. Sayang sekali. Inilah yang saya pikir menjadi salah satu kelemahan dari Bontang FC, yaitu hasil akhir dari sebuah serangan. Di mana diperlukan sedikit kualitas dari Gedi untuk mengirimkan bola ke kotak penalti. Keputusan yang tidak tepat tadi. Roman Camelo, Oh, penalti. jatuh. Roman Camelo, Oh, di ujung Ya. kotak. Saya pikir terjadi di dalam, namun menarik untuk melihat tayangan ulang. Iya. Wasit menganggap bahwa pelanggaran di luar kotak penalti. Reaksi pertama saya, Bung Minder, Iya. adalah Iya. penalti tadi. Betul, kita melihat memang sekilas tampak jelas bahwa Roman dijatuhkan di dalam. Ini dia. Kita melihat di sini bagaimana ya tampaknya tepat di tepi kotak penalti, namun ia terjatuh di dalam. Ya, Iya, tepat di luar. tepi Betul kotak sekali. penalti. Ya, Keputusan wasit sangat tepat tadi. sungguh lihai ia Iya. melihat Betul. pelanggaran yang terjadi. dan ini akan menjadi tes Betul. yang pertama bagi penjaga gawang dadakan Joko Sidik. Sebuah tendangan bebas hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti Bontang FC dan tampaknya akan dihadapi oleh dua pemain, Roman Camelo dan juga Muhammad Ridwan. Ya, dan jika cerdas, saya pikir modus yang dilakukan adalah penempatan bola dan Ya. dan bukan power. Karena ini bukanlah seorang penjaga gawang, namun adalah seorang pemain belakang yang menjadi penjaga gawang. Kita melihat bagaimana sikap dari Ridwan ataupun Roman Camelo. Roman Camelo masih membentur pemain Bontang FC. Iya. Kembali selamat gawang Bontang FC Balik. yang dijaga Joko Sidik. Ya, waktu masih cukup panjang ya. Dan kita melihat para pemain Arema Indonesia memang sangat mementingkan hasil nilai 3.
sehingga mereka juga tidak ingin mengambil resiko untuk bermain terbuka. Cukup mempertahankan keunggulan dan hanya jika memerlukan mencetak gol tambahan. Esteban Guillen. Aldo Barreto. Ali Gaddafi. Pelanggaran tampaknya terhadap Ali Gaddafi oleh Roman Camelo. Reaksi yang reaktif dari Ali Gaddafi kita lihat. Iya. Atas pelanggaran Roman Camelo tadi. Tampaknya Ali Gaddafi juga harus mendapatkan perawatan. Pemain asal Togo. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-15 Ali Gaddafi bersama Bontang FC. Pemain berusia 26 tahun dengan tinggi 182 cm. Ya, inilah kita melihat proses seorang Roman Camelo mengail kaki seorang Gaddafi. Dan memang Gaddafi kita melihat adalah pemain yang paling banyak berlari, saya pikir, bagi Bontang FC di pertandingan sore hari ini. Sehingga cukup sulit baginya untuk langsung bangkit dan bermain. Aldo Barreto. Luar biasa. Wow. Sebuah usaha oleh Kenji Adachihara. Lagi-lagi Bung Opan dan Bung Binder, sebuah kerja keras luar biasa dari seorang Aldo Barreto. Ya. Mengejar bola-bola tanpa tuan. Betul. Benar-benar seorang pemain yang sangat berkelas, seorang Aldo. Kita lihat tackling yang cukup telat tadi dari Roman. Ya. Joko Sidik masih melebar di sisi sebelah kiri gawang Joko Sidik. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Noh Alamsyah dari jarak yang lumayan jauh. Ya, saya pikir itu adalah jarak yang sangat jauh dan sama sekali tidak menguji seorang Joko Sidik. Ya. Bahkan kita melihat belum ada sebuah peluang yang berarti bagi Arema Indonesia. Dan tampak mereka tidak peduli juga dengan posisi hanya bermain dengan 10 pemain. Bontang FC masih tetap teguh mempertahankan skema permainan penguasaan bola. Tampak puas hanya dengan skor 1-0. Lagi-lagi Roman Camelo melakukan pelanggaran terhadap Iqbal. Kali ini terhadap Iqbal Samad, main berusia 26 tahun. Harus berhati-hati tentunya Roman. Berusaha dikejar oleh Aldo Barreto. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Arema Indonesia. Apabila Arema Indonesia mampu memenangkan pertandingan sore ini, maka dapat dipastikan bahwa Arema Indonesia telah mengantongi poin 69. Masih selisih 3 poin dengan Persipura yang membuntuti di posisi kedua. Namun Arema Indonesia menyisakan pertandingan 1 kali lebih banyak dari Persipura. 2 pertandingan selanjutnya bagi Arema Indonesia akan dilangsungkan di Pekanbaru melawan PSPS. Dan pertandingan terakhir tanggal 30 Mei melawan Persija Jakarta di kandang Macan Kemayoran. Sementara itu, Persipura Jayapura membuntuti di posisi kedua dengan pertandingan tersisa 1 kali lagi di kandang sendiri melawan Persiwa Wamena. Dan apabila Persipura mampu memenangkan pertandingan melawan Persiwa Wamena, maka hasil maksimal atau poin maksimal Persipura menjadi 69. Dengan demikian, maka Arema tinggal menyisakan 2 pertandingan dan membutuhkan 1 kali draw lagi untuk bisa memastikan bahwa trofi Jarum Indonesia Super League akan diboyong ke kandang Arema Indonesia musim ini.
Ya cukup mengherankan bagi saya, Bung Binder dan juga Bung Opan. Gaya permainan Arema dengan penjaga gawang dadakan Bontang, mereka tidak berani menggunakan dua winger mereka yang sebenarnya adalah kekuatan inti dari Arema. Tidak ada kemauan untuk menciptakan peluang melalui wing. Tidak ada overlap yang dilakukan untuk memberikan umpan-umpan crossing kepada striker No Alamsyah. Bahkan percobaan yang dilakukan adalah dari jarak-jarak yang sangat dari jauh. Jarak-jarak yang menurut saya tidak masuk akal. Tidak mengerti bagaimana ini strategi yang diterapkan oleh Arema Indonesia. Tampak mereka memang hanya puas dengan skor tipis 1-0 dan kepentingan hanya pada nilai 3 karena sangat penting bagi mereka untuk terus berada di puncak klasemen. Ya. Terus berada pada posisi perbedaan 3 nilai dengan Persipura. Ya, bahkan Joko Sidik menjadi salah satu penjaga gawang yang meskipun dadakan, tapi tampak tidak sibuk. Iya. Pelanggaran Aldo Barreto terhadap Zulkifli. Muhammad Ridwan disapu saja oleh pemain Bontang FC. Kembali Muhammad Ridwan. Crossing Muhammad Ridwan. No Alamsyah yang dituju. Roman Camelo. Masih mampu diselamatkan oleh Joko Sidik. Sebuah save yang cukup baik dari Joko Sidik kita lihat terhadap tembakan yang dilepaskan Roman mengarah ke pojok gawang dari Joko Sidik kita lihat. Tampaknya tidak ingin mengambil resiko dan meninju bola tersebut. Dan beruntung tinjuannya juga tidak masuk ke gawang sendiri. Kita nantikan sepak pojok bagi Arema Indonesia. Dan seperti biasanya dieksekusi oleh Esteban Guillen. Bersiap-siap Noh Alamsyah. Masih ada Rusdiansyah. Kembali Esteban. Berusaha melewati Gedi. Crossing Esteban. Dan Joko Sidik. Ya! Dan wow! Gol! Nyaris saja gol. Side netting. Ya. Ya, kita melihat ya di sini bagaimana posisi ataupun situasi scrimmage membuat Joko Sidik begitu sulit untuk mengendalikan bola, dan tampaknya memang sudah ada keputusan dari asisten wasit bahwa bisa jadi adalah sebuah pelanggaran kepada seorang Joko Sidik. Namun apapun itu, tampak tadi bola memang sudah masuk ke gawang Bontang FC. Masih 1-0, kembali No Alamsyah. Ya. Lagi-lagi kita lihat Bung Minder. Menarik, kita melihat tidak ada reaksi tadi dari Joko Sidik. Tampak tidak percaya, No Alamsyah masih gagal membobol gawang yang dijaga penjaga gawang dadakan Joko Sidik. Beberapa peluang Arema Indonesia dalam 10 menit terakhir masih gagal mencapai sasaran. Ya, dan ini berbahaya ya. Apabila ada sebuah kecolongan dari lini belakang Arema Indonesia dan Bontang FC berhasil menyamakan kedudukan karena waktu sudah mepet, mungkin hanya 5 menit perpanjangan waktu. Skor yang masih tetap tidak aman menurut saya bagi Arema, masih tetap riskan kita lihat dengan cara mereka bermain juga kita lihat di lapangan. Dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan Pierre Lianca. Muhammad Ridwan kali ini lebar ke kanan, Roman Camelo kerjasama No Alamsyah dan Muhammad Ridwan gol! Sebuah kerjasama 1-2 antara 3 pemain berhasil diselesaikan dengan baik oleh Muhammad Ridwan dan merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Arema Indonesia. Ya, saya pikir ini adalah sebuah gol yang memang seharusnya terjadi karena kita melihat bagaimana kerjasama antara para pemain Arema Indonesia begitu licin, begitu rapi, di mana akhirnya seorang Muhammad Ridwan tinggal berhadapan dengan Joko Sidik
Dan tentunya dalam hal ini Muhammad Ridwan sangat jarang Iya. melepaskan peluang 1 lawan 1. Kita melihat di sini bagaimana Ridwan yang memulai bola tersebut memberikan kepada Roman, dan Roman kepada Noah Alamsyah, sekali sentuh, peng kepada Muhammad Ridwan, 2-0 bagi Arema. Ya, sebuah kerjasama triangle offense yang sangat baik dari Arema Malang kita lihat. Namun mengherankan kenapa mereka tidak menjalankan strategi Ya. sejak tadi, di mana kelemahan sudah terjadi di lini pertahanan dari Bontang FC. Sangat mengherankan Betul. sekali. Mereka harus menunggu sampai menit-menit akhir pertandingan untuk benar-benar mematikan pertandingan pada sore hari ini. Setelah melalui beberapa peluang, akhirnya Joko Sidik harus memungut bola dari jalannya. Ya, namun bisa jadi gol ini memberikan kembali harapan bagi Arema untuk menambah gol. Kita melihat Pierre Njangka ya, tampaknya sudah berada di depan. Iya. Kita lihat begitu mereka berani Iya. memainkan bola, mereka berani mengirimkan bola ke daerah-daerah berbahaya di dekat kotak penalti. Betul. Daripada Bontang, inilah yang terjadi, langsung terjadi gol. Gedi, Aldo Barreto kali ini. Aldo Barreto! Oh, saya pikir itu adalah sebuah gol bagi Bontang. Iya, Sayang bagi Aldo, ia justru memilih untuk menggunakan power betul. dan bukan placing, sehingga kita melihat bola melayang jauh di atas Mister seorang Kurnia Mega. Tidak seperti Aldo pada Iya, biasanya. betul. Peluang-peluang seperti ini adalah makanan empuk bagi Aldo Iya. Barreto biasanya. Kita melihat tampak Aldo sangat bernafsu untuk memecahkan kebuntuannya dalam hal mencetak gol, sehingga ia tidak memilih akurasi dalam mengeksekusi peluang yang lahir tadi. Tersisa 5 menit tambahan waktu. Lima menit yang berasal dari perawatan terhadap cederanya penjaga gawang Sumardi tadi. Ya, Dan nampaknya cedera ligamen yang cukup parah dialami oleh Sumardi. berbahaya. Dendi Santoso Oh! dan kembali No Alamsyah. Lepas. No Alamsyah. Sayang sekali No Alamsyah, sebuah peluang yang begitu terbuka di depan gawang Joko Sidik. Ya, entah apa yang dipikirkan oleh seorang No Alamsyah di sini. Kita Dia melihat harus langsung menendang di sini. ya, gawang yang sebenarnya sudah terbuka, namun tampaknya lapisan lapangan yang tidak begitu seimbang. Iya. Kita melihat menyulitkan No Alamsyah untuk mengeksekusi bola ini ataupun peluang yang lahir. Dan Satria Ferry tadi berhasil membuang bola. Ya, Lagi-lagi kesempatan yang dibuang oleh Arema. Masih 2-0, memasuki menit ke-93 atau tersisa 2 menit. wow. Aldo Barreto, Kenji. Ya, kita melihat masih ada harapan bagi Arema untuk menambah gol. Mereka justru bermain sangat-sangat terbuka setelah mencetak gol kedua Ya. tadi melalui Muhammad Ridwan. Dan selang 2 menit tadi Noah Alamsyah sudah kembali berhadapan dengan seorang Joko Sidik. Wow, Kembali No Alamsyah. Dibuang saja oleh Rusdiansyah. Masih terus berusaha pemain-pemain Arema Indonesia. Let's Dan go! gol! Sebuah keputusan yang tepat dari Ahmad Bustomi. Lakukan tendangan dari jarak cukup jauh, mengarah ke gawang Joko Sidik, dan gol. 3-0 bagi Arema Indonesia. Iya, sebuah percobaan tembakan yang sangat baik dari Bustomi. Kali kedua dia mencoba menembak dari luar kotak penalti, dan kali ini berhasil merobek jala dari gawang Bontang FC. 3-0. Dan nampaknya sudah berakhir. saya pikir ini adalah sebuah gol yang lahir dari insting seorang striker. Ya. Kita melihat bagaimana Bustomi Baik sekali. tidak melihat posisi gawang, langsung melakukan shooting dengan kaki kiri, di mana kita melihat sebenarnya bola mengarah tepat Iya. kepada jangkauan seorang Joko Sidik, namun karena kekuatan sepakan Bustomi tidak mampu dihalau. Namun Bontang FC tampaknya tidak ingin kalah begitu saja, ingin mencetak gol hiburan, saya pikir. Cornelis Dedi, masih Gedi, Ya, masih Gedi. ya, dan cukup jantungan, saya pikir.
para penonton yang hadir di Stadion Kanjuruhan, Betul sekali. di mana 2 gol tambahan Arema justru lahir di menit-menit terakhir ataupun tambahan waktu. Dan pergantian pemain kedua juga dilakukan oleh Arema Indonesia memasuki detik-detik akhir babak kedua. Rahmat Afandi masuk menggantikan Noh Alamsyah. Dan tampaknya pergantian pemain Rahmat Afandi sekaligus menjadi akhir dari pertandingan sore ini. 3-0 Arema unggul atas Bontang FC melalui gol yang diciptakan oleh Esteban, Ahmad Bustomi, dan juga oleh Muhammad Ridwan. Jangan kemana-mana, Jarum Indonesia Super League akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.